Bisa kita mulai ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Pristi. Sekarang kita akan masuk materi bahasa Indonesia ya. Kita akan membahas tentang teks deskripsi. Kan? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke teks deskripsinya, oke ya. Sebelum kita masuk ke teks deskripsinya, saya mau kilas balik sebelum kenapa sih ada teks deskripsi. Nah, gitu ya. Oke ya. Nah, dalam disiplin ilmu bahasa itu ada istilahnya tentang kita ngomongin karangan. Kita ngomongin karangan ya. Karangan. Oke. Oke, karangan itu berarti adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang membahas suatu permasalahan. Jadi kalau kita ngomongin tentang karangan, itu secara garis besar karangan itu terbagi menjadi 5. Nah, salah satunya itu adalah yang akan kita bahas nanti tentang paragraf deskripsi. Oke, saya bahas dulu tentang kilas baliknya ya. Jadi karangan itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada P. P itu adalah persuasi. Nah, ini kita akan bahas sekilas-kilasnya aja sebelum kita masuk ke materi intinya. Nah, persuasi itu adalah paragraf yang berisi ajakan. Ya, ajakan. Sudah, berarti dia mengajak. Misalnya apa? Teks pidato, iklan, seperti itu namanya persuasi. Lalu yang kedua itu ada A. A itu ada argumentasi. Asal dari kata argumen, yaitu pendapat. Nah, jadi kalau ada paragraf yang isinya tentang mengulik atau membahas tentang pendapat seseorang atau pendapat para ahli tentang suatu hal, berarti namanya argumentasi. Lalu yang ketiga itu ada N. N itu adalah narasi. Narasi itu adalah menceritakan. Menceritakan. Jadi diceritakanlah suatu permasalahan itu biasanya diurutkan berdasarkan kronologi waktu, ya kan? Nah, lalu yang keempat itu adalah D. D itu adalah deskripsi. Nah, deskripsi inilah yang akan nanti kita bahas lebih detailnya lagi. Deskripsi itu adalah sebuah gambaran. Nah, gambaran. Oke. Lalu yang terakhir itu adalah E. Posisi ya, mengekspos berarti dia merupakan karangan yang menjelaskan suatu hal. Nah, oke ya. Jadi ingat aja kata kuncinya untuk paragraf atau untuk karangan, ingat aja kata kuncinya. Kalau persuasi itu ajakan, argumentasi pendapat, narasi itu menceritakan cerita, deskripsi itu adalah gambaran, dan eksposisi itu adalah penjelasan. Oke, nah itu sekilas tentang si karangan ini tadi. Nah, sekarang kita akan masuk tentang deskripsinya. Oke ya, kita akan bahas lebih detail ya tentang deskripsinya. Oke, nah bisa dilihat di PPT-nya. Nah, di situ kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Nah, jadi saya nggak usah nulis lagi ya. Jadi karena itu sudah ada PPT-nya, jadi kita tinggal baca aja. Nah, deskripsi seperti yang tadi saya katakan secara garis besar dia adalah gambaran. Dasar dari teks deskripsi itu bisa dibaca yaitu teks yang menjabarkan atau memaparkan suatu objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan oleh penulis. Oke, berarti deskripsi ini adalah suatu karangan yang harusnya melibatkan panca indera kita, entah itu indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, perasa atau peraba. Nah, itu dia. Pokoknya dia harus melibatkan itu. Kenapa harus melibatkan panca indera? Iya, karena kita akan membahas tentang gambaran suatu hal yang berhubungan dengan keadaan. Jadi karena kita menggambarkan keadaan, berarti kan kita harus berusaha membuat si pendengar itu
seolah-olah berada di tempat kejadian. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan cara melibatkan si panca indera ini tadi. Nah, misalnya gini, kalau saya katakan ruangan ini terasa sangat segar. Kenapa? Karena aromanya itu seperti aroma kopi. Nah, kalau tadi saya katakan aromanya itu seperti aroma kopi. Nah, kalau saya katakan seperti itu, kita yang mendengarkan otomatis kita pasti berpikir atau membayangkan, oh aroma kopi itu seperti ini, oh menenangkan, ada suasana, ada sensasi rileksnya ketika kita menghirup aroma kopi. Nah, berarti kan kalau saya katakan seperti aroma kopi, berarti dia melibatkan panca indera, yaitu indera penciuman. Nah, itu sebabnya dalam teks deskripsi itu biasanya dia melibatkan panca indera. Nah, jadi kalau misalnya nanti dikasih tugas sama gurunya untuk teks deskripsi, nah yang harus kalian libatkan itu yang pertama harus panca indera dulu. Nah, jadi kita harus merangkai kata-kata yang melibatkan si panca indera ini tadi. Oke ya. Nah, next. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari teks deskripsi. Kenapa sih kita harus buat teks deskripsi atau kita harus menggambarkan suatu objek dengan sedetail mungkin dan melibatkan si panca indera itu tadi? Oke, yang pertama, itu bisa dibaca ya, memberikan penjelasan yang utuh kepada pembacanya supaya mereka dapat memahami apa yang sedang dibicarakan dengan jelas. Nah, karena kalau dibilang kita sebutkan ciri-cirinya atau kita gambarkanlah suasana ruangan tersebut, kita kan akan menjadi lebih paham bagaimana keadaannya itu. Nah, jadi kalau misalnya saya katakan ruangan ini berukuran 5 kali 4 meter persegi misalnya. Sudah, nah di dindingnya itu dicat berwarna biru misalnya. Lalu saya sebutkan lagi, di dalam ruangan itu terdapat papan tulis yang besar. Nah, lalu di situ juga disertai dengan banyaknya kursi yang tertata sangat rapi. Nah, gitu dia. Ya, memberi penjelasan yang utuh. Jadi kalau saya jelaskan keadaan ruangan itu, kita kan bisa jadi membayangkan. Jadi kalian pun yang mendengarkan jadi lebih mengerti. Nah, lalu yang kedua adalah orang-orang yang membaca teks deskripsi seolah-olah mereka sedang merasakan langsung apa yang dijelaskan. Nah, jadi kita membayangkan seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi kita lebih membayangkan. Lalu yang ketiga, memberikan tambahan informasi kepada pembaca, jelas ya, seperti yang tadi saya jabarkan ilustrasinya. Selanjutnya, yang keempat, ya, ciri-ciri teks deskripsi. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya ya. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek. Jadi kalau kamu membuat teks deskripsi, itu harus kamu tentukan dulu objeknya apa. Dan objeknya itu nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena kita akan menjelaskan objek itu secara detail. Jadi kamu tentukan dulu kamu ingin membahas tentang apa. Misalnya, saya ingin membahas tentang keadaan sekolah saya, atau saya hanya ingin membahas tentang keadaan kelas saya. Nah, gitu. Sudah? Lalu yang kedua, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks itu. Makanya tadi saya katakan ketika misalnya nanti kalian diberi tugas untuk membuat deskripsi teks, maka yang harus kalian libatkan itu adalah panca indera. Jadi kalian harus melibatkan panca indera ini. Kenapa? Karena kalau kalian melibatkan panca indera dalam menjabarkan masalah kalian di dalam teks deskripsi ini, nah yang membaca itu akan bisa terasakan secara langsung. Misalnya, wangi bunga semerbak. Nah, itu kan berarti melibatkan panca indera penciuman, ya kan? Kata-katanya terasa sangat pedas sekali. Nah, kupingku sangat panas mendengar itu. Nah, jadi kita bisa membayangkan, oh, kata-katanya pedas. Oh, sepedas apa sih? Oh, sampai buat kuping panas. Nah, jadi kita seolah-olah yang mendengarkan itu menjadi membayangkan apa yang dibahas. Oke ya. Lalu yang ketiga adalah teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri
keadaan suatu objek dengan lebih rinci. Jadi harus disebutkan ciri-cirinya, ya kan? Nah, misalnya saya katakan seperti ini. Tadi saya waktu kemari itu ketemu orang yang saya rasa aneh sekali. Kenapa saya bilang aneh? Iya, karena ciri-cirinya tuh orangnya tinggi, badannya kekar, rambutnya panjang sebahu, ikal, warna kulitnya sawo matang, matanya besar, bibirnya tebal, rahangnya tegas, tapi dia pakai heels. Nah, gitu. Jadi karena saya menjelaskan atau saya hanya menyebutkan ciri-cirinya saja, bagaimana wujudnya, bagaimana perawakannya, saya hanya menyebutkan saja, tapi otomatis yang mendengar itu sudah bisa menggambarkan bagaimana keadaan orang tersebut. Nah, gitu dia. Jadi, ciri dari teks deskripsi itu adalah kamu harus sebutkan ciri-ciri fisik objek itu. Nah, kenapa kamu harus menyebutkan? Iya, karena itu akan sangat membantu pendengar untuk berimajinasi tentang objek yang sedang kamu bahas. Nah, jadi ciri-cirinya itu penting ya. Jadi bagaimana keadaannya, lalu dindingnya bercat warna apa, lalu suasananya bagaimana, nah gitu dia. Kalau mau menjabarkan tentang objek, suatu objek misalnya hewan, jadi kamu harus menyebutkan ciri-cirinya, apakah dia berbulu, apakah dia bertaring, bagaimana perawakan tubuhnya, nah gitu. Apakah dia karnivora atau herbivora, nah gitu. Jadi ciri-ciri fisik dari si hewan tadi harus kamu sebutkan supaya mempermudah si pendengar. Oke ya. Selanjutnya, yang keempat, dalam teks deskripsi digambarkan secara rinci dan detail. Jadi harus setelah kamu sebutkan tadi, kamu tidak hanya menyebutkan per poin-poin saja, tapi kamu harus menjelaskan lebih rinci dan detail. Nah, supaya apa? Ya supaya orang yang mendengarkan itu bisa lebih menggambarkan atau lebih berimajinasi tentang objek yang sedang kamu bahas. Nah, lalu yang terakhir, melibatkan panca indera, misalnya penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Jadi ingat ya, jadi kalau kamu mau buat teks deskripsi harus melibatkan panca indera. Oke ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Tidur nih. Mana nih suaranya? Aman ya? Tidak, Pak. Aman? Aman ya? Sampai di sini ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenisnya. Nah, jadi setelah tadi saya jelaskan bagaimana teks deskripsi itu bagaimana, lalu ciri-cirinya itu bagaimana, tujuannya itu bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Jadi teks deskripsi itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah deskripsi spasial. Deskripsi spasial itu adalah jenis paragraf yang topiknya berupa ruang dan tempat. Nah, ingat ya kata kuncinya. Spasial itu adalah jenis karangan atau paragraf yang topiknya hanya menjabarkan tentang ruang dan tempat. Nah, jadi kalau misalnya saya sebutkan ciri-cirinya, sifat-sifat orang atau sifat-sifat hewan, nah itu berarti bukan masuk ke dalam deskripsi spasial. Nah, gitu ya. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada para pembaca. Ingat, jenis teks ini dia melibatkan opini penulis. Nah, jadi dia melibatkan pendapat si penulis. Selain dengan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan tentang keadaan atau ruang yang objek yang akan dibahas, dia tetap akan melibatkan pemahaman kita, melibatkan pendapat kita. Jadi kalau ada kata-kata seperti saya merasa sangat senang berada di ruangan ini, saya merasa terpesona dengan tata ruang di perpustakaan ini. Nah, gitu dia. Jadi dia melibatkan pendapat kita selain dari fakta-fakta yang akan kita munculkan itu tadi. Oke ya, itu namanya deskripsi spasial. Ingat aja kalau di dalam teks itu, teks deskripsi, ada fakta yang diungkapkan dan ada pendapat yang kamu ungkap juga
pendapat pribadi kamu tentang objek yang dibahas, berarti itu namanya deskripsi spasial. Ya. Selanjutnya. Lalu kita masuk ke deskripsi objektif. Nah, yang kedua itu adalah jenis paragraf deskripsi objektif, di mana objektif di sini bermakna apa adanya atau sesuai dengan kenyataan. Objektif ya. Nah, oleh karena itu teks ini menggambarkan suatu objek dengan sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Nah, beda lagi ya dengan yang tadi ya, spasial tadi. Kalau objektif, nah, namanya saja sudah objektif, berarti dia harus hanya mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan. Nah, jadi memang tidak ada itu unsur kesan pribadi, tidak ada opini penulis, itu tidak ada. Jadi memang hanya melibatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek tersebut. Nah, itu ya. Oke, misalnya contoh ya, Pantai Sari Dewi adalah pantai yang baru dibuka sebagai tempat wisata umum di daerah Bandar Karang. Pantai ini terletak di wilayah Kota Indah dan menghadap langsung ke arah Samudra Hindia. Seperti pantai-pantai tropis pada umumnya, Pantai Sari Dewi memiliki pasir yang berwarna putih dan bebatuan karang yang tersebar di daerah pinggiran pantai. Selain menyajikan keindahan pantainya, Sari Dewi juga memiliki spot diving dan olahraga air seperti banana boat dan speedboat dan lain-lain. Pantai ini memiliki penginapan yang langsung menghadap lautan yang bisa disewa oleh para pengunjungnya. Nah, bisa kita perhatikan ya, di dalam teks ini tuh sama sekali tidak ada opini ya, tidak ada kesan penulis. Kalau kesan pribadi penulis itu misalnya penulis merasa sangat takjub, merasa sangat terpesona dengan keadaan ini. Nah, jadi penulis berharap ke depannya objek wisata ini menjadi objek wisata andalan di daerah tersebut. Nah, kalau yang seperti itu berarti ada unsur kesan pribadi si penulis. Nah, kalau ini enggak ya, berarti objektif. Memang dia sangat objektif, sangat profesional, dia menjelaskan atau menggambarkan satu objek tertentu. Oke, selanjutnya. Ada lagi namanya, kalau sudah ada objektif berarti ada subjektif. Nah, jadi objektif dengan subjektif itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, kalau objektif tadi jelas ya, dia menggambarkan sesuatu itu dengan benar-benar kenyataan yang ada, dengan benar-benar fakta-fakta yang ada dalam objek. Nah, kalau subjektif, deskripsi subjektif ini justru menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan. Nah, jadi dia lebih dominannya adalah kesan si penulisnya. Nah, dilihat oleh penulis itu sendiri. Jadi yang dominan menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan atau keadaan suatu benda atau objek tertentu. Nah, gitu ya. Jadi kebalikan dari yang objektif tadi ya. Kalau objektif tadi itu nggak boleh sama sekali kita pakai opini pribadi kita, itu nggak boleh. Nah, kalau subjektif itu kebalikannya. Justru kita harus pakai opini-opini pribadi kita untuk menilai. Nah, gitu dia ya. Jadi bedanya adalah kalau yang objektif kita nggak nilai. Nah, kita nggak menilai. Kalau subjektif kita harus menilai. Nah, gitu dia. Nah, misalnya pantai ini mesti ngomongin Pantai Sari Dewi ya. Sari Dewi adalah surga tersembunyi yang ada di kota Bandar Karang, tepatnya di wilayah Kota Baru. Kenapa ini menjadi opini? Karena di situ disebutkan penulis adalah surga tersembunyi. Nah, berarti kan itu opini si penulis kan? Berarti itu menunjukkan bahwa si penulis itu suka dengan pantai ini. Nah, gitu dia. Lalu kalimat keduanya, pantai ini memiliki pemandangan yang sangat indah karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Nah, pemandangan yang sangat indah. Nah, tetap ya. Selanjutnya, pasirnya yang putih bersih dan airnya yang berwarna biru memanjakan mata. Nah, itu lagi. Jadi setiap kalimatnya harus ada ya. Kita sisipkan dengan opini-opini. Beda dengan yang objektif tadi, benar-benar tidak ada yang namanya opini pribadi penulis. Nah, memanjakan mata bagi para pengunjungnya. Di pantai ini terdapat puluhan batu karang yang tegak menghadap ke
ke arah lautan seakan-akan. Nah, jelas masuk lagi dia opininya ya. Seakan-akan bertarung dengan ombak yang cukup besar menghantam dirinya. Nah, kata seakan-akan itu kan berarti belum pasti ya. Berarti dia opini di situ, pendapat. Pantai Sari Dewi yang juga memiliki area diving yang sangat menarik. Selain itu, mereka juga menawarkan berbagai macam olahraga air seperti speedboat, banana boat, dan masih banyak lagi yang sangat mengasihkan. Nah, ada kata sangat mengasihkan. Nah, beda ya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi tuh kan nggak ada yang kayak gitu. Dia hanya bilang di sini memiliki area diving atau kalau ada olahraga air seperti ini. Nah, hanya seperti itu. Tapi kalau dia subjektif, dia tidak langsung disisipkan oleh opini si penulis. Nah, di sini ditandai dengan adanya kata yang sangat mengasihkan. Nah, tempat wisata ini juga dikelola sangat profesional. Mereka menyewakan tempat penginapan yang cantik dengan pemandangan lautan yang luar biasa. Nah, itu jelas ya, itu semua opini ya, kata-katanya ya. Oleh karena itu, pantai yang baru dibuka ini adalah tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Nah, berarti jelas ya, setiap kalimatnya harus disisipkan dengan opini si penulis. Nah, di samping dia mengungkapkan fakta-fakta dari objek tersebut, tetap ya, opininya tetap harus disisipkan. Nah, gitu ya, itu bedanya. Nah, jadi secara garis besar kan nggak mungkin kalian hafal ini kan jenis-jenis teks deskripsinya karena memang model soalnya kemungkinan tidak seperti ini, tapi biasanya nanti kita akan dikasih penggalan teks lalu tentukan ini masuk kemana dia. Nah, jadi cara mengingatnya kalau supaya saya lebih ingat dengan satu adalah saya tentukan kata kuncinya aja yang gampang saya ingat. Jadi misalnya kalau spasial berarti dia membahas tentang tempat dan ruang. Nah, di situ. Lalu kalau objektif tadi apa? Dia hanya mengungkapkan fakta-fakta aja. Jadi nggak ada itu opini-opininya. Lalu kalau subjektif ya dia harus diselingi atau disisipkan dengan opini-opini pribadi pada hampir setiap kalimat di dalam teksnya. Nah, itu bedanya ya. Jadi kita tentukan aja kata-kata kuncinya. Kalau subjektif, fakta dan opini. Kalau objektif hanya faktanya saja. Kalau spasial berarti dia ruang dan waktu. Oke? Ya. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Aman nggak kira-kira? Aman ya? Aman ya? Oke, good. Kalau nggak ngerti kan oke, kita lanjut lagi. Kalau sudah paham sampai di struktur teks deskripsi. Nah, strukturnya ya. Karena biasanya kalau berhubungan dengan paragraf teks gini biasanya tugas-tugasnya itu kita disuruh buatlah satu contoh teks deskripsi bertemakan tentang ini misalnya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mempermudah kita membuat teks deskripsi itu kamu harus tahu dulu strukturnya. Jadi objek yang akan kamu jadikan teks deskripsi itu harus kamu bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum objek. Ingat di sini isinya adalah objek yang akan dideskripsikan, misalnya hewan, tumbuhan, tempat, manusia, benda. Jadi diawali pembukaan lah istilahnya. Jadi diawali dengan memperkenalkan tentang objek yang akan kamu bahas. Misalnya tentang hewan, tumbuhan atau tempat tertentu atau manusia ataupun benda. Lalu yang kedua itu masuk ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu biasanya terbagi lagi menjadi deskripsi ciri. Nah, jadi ada ciri-cirinya ya. Berisi rincian tentang bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Jadi di awal tadi kamu menjelaskan, kamu memperkenalkan kepada pembaca tentang hal yang atau objek yang akan kita bahas. Nah, gitu misalnya tentang A, B atau C. Lalu di deskripsi bagian kamu mulai kamu membahas tentang ciri fisik objeknya. Jadi misalnya kalau hewan ya kamu jelaskanlah ciri-cirinya bagaimana, ciri fisiknya, lalu sifat-sifat atau karakter yang dimiliki dia, lalu asal
asal dari mana, lalu kesukaannya itu bisa luas ya. Kesukaannya itu bisa misalnya habitatnya lah, lalu apalagi dia tipe-tipe hidupnya lah, bagaimana kalau misalnya kamu membahas tentang hewan, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah berisi kesimpulan atau penutup. Nah, biasalah ya, disimpulkan. Jadi apapun model paragrafnya, di bagian akhir itu tetap harus ada kesimpulan. Jadi dia menyimpulkan secara garis besar tentang hal-hal yang sudah kamu bahas sebelumnya. Nah, itu dia. Oke, kita masuk ke ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Jadi perhatikan dari segi kebahasaannya. Nah, teks deskripsi itu biasanya menggunakan kata yang bersinonim. Nah, misalnya, kenapa? Karena untuk keindahan. Nah, jadi untuk keindahan, untuk nilai rasa indah dari tulisanmu, jadi kamu pakai kata-kata yang bersinonim. Misalnya, dia nggak sebutkan baik, tapi dia sebutkan dengan kata ramah. Nah, gitu dia. Dia nggak sebutkan dengan kata menggerakkan, tapi dia sebutkan dengan mengibaskan tangannya. Nggak lagi dibilang dia menggerakkan tangannya, tapi dibuat dia berlalu sambil mengibaskan tangannya. Kenapa? Karena ada nilai keindahan si kata-kata itu tadi. Jadi pilihan katanya harus lebih baik ya. Kenapa? Karena kita mengundang pembaca supaya bisa berimajinasi tentang objek yang akan kita bahas. Gitu dia. Lalu menggunakan majas untuk melukiskan objek secara konkret. Jadi dia pakai majas-majas juga nih. Nah, majas-majas yang paling familiar kita tahu itu kan biasanya hiperbola, ya kan? Jadi berlebihan. Kita bisa menjelaskan itu secara berlebihan. Misalnya kalau kita sisipkan opini penulis ya, seperti tadi ya, kalau misalnya jenis teks deskripsinya adalah deskripsi subjektif, berarti kan kita harus bermain kata-kata. Gitu dia. Misalnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Jadi kenapa harus dibilang seperti bedak bayi? Iya, karena kalau pembaca membaca kalimat seperti bedak bayi, otomatis pembaca itu akan berimajinasi. Pantainya, pasirnya lembut. Pasir di pantainya itu lembut seperti bedak bayi. Berarti lembut kali. Kenapa? Karena kita membayangkan, berimajinasi. Itu dia. Lalu yang kedua, angin pantai dengan lembut mengelus wajah wanita. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah wanita. Berarti dengan lembut, berarti anginnya itu nggak kenceng sekali. Berarti anginnya itu, anginnya spoi-spoi. Kenapa? Karena di situ ada kata mengelus wajah wanita. Gitu ya kan? Nah, ada yang tahu nggak kalimat ini dia pakai majas apa? Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Dia pakai majas apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Hiperbola. Hiperbola? Ada yang lain? Mengelus, angin mengelus katanya. Metafora. Metafora? Saya simpan dulu. Ada yang lain? Majas yang kalian tahu aja. Sebutin aja. Ayo. Personifikasi. Oke, good. Personifikasi. Oke, kenapa personifikasi? Nah, personifikasi itu kan berasal dari kata person ya. Person itu berarti apa? Manusia ya kan? Berarti menghidupkan benda mati atau benda mati diberi sifat seperti manusia. Nah, kenapa? Itu angin pantai dengan lembut mengelus. Biasanya yang bisa mengelus itu kan hanya manusia kan, hanya tangan kan, tangan itu kan milik manusia ya kan, yang bisa mengelus itu berarti hanya manusia. Nah, ini dibilang angin pantai, berarti dia menghidupkan benda mati. Jadi benda mati diberi sifat seperti manusia, makanya dia pakai personifikasi. Kalau hiperbola itu apa? Hiperbola itu kata lainnya itu lebay, berlebih-lebihan. Nah, misalnya seperti tadi kalimat pertama tadi ya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Ya kali ada pasir teksturnya seperti bedak, kan nggak mungkin kan gitu kan, berarti lebay, berarti berlebihan, maka dia pakai hiperbola. Gitu dia. Oke ya. Lalu kalau tadi ada yang menyebutkan metafora, ada yang tahu nggak metafora itu apa? Ada yang tahu nggak metafora?
metafora itu berarti majasnya dia membandingkan suatu objek, mengandaikan suatu objek dengan satu istilah tertentu. Misalnya gini, semangatnya sekeras baja. Nah, berarti dibandingkan tuh antara si semangat dengan si baja. Baja itu kan keras, berarti semangatnya keras, semangatnya kuat, gitu dia. Jadi itu namanya metafora. Jadi biasanya kalau kita membuat teks deskripsi itu kita harus pakai majas-majas. Kenapa? Karena kalau kita pakai majas, selain kata-katanya jadi lebih indah, itu akan membuat atau memancing pembaca untuk berimajinasi. Nah, kalau dibilang pasir pantai lembut seperti bedak bayi, berarti kan pasti otomatis kita yang mendengar berimajinasi, oh seperti ini, oh berarti pantainya itu pasirnya itu pasti lembut, nggak kasar-kasar pasirnya, gitu dia. Oke ya. Nah, majas apa kalian tahu aja, yang biasa kita gunakan aja, yang familiar saja, seperti yang tadi ya, misalnya hiperbola, personifikasi ataupun metafora, boleh, gitu dia. Oke ya. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, membuatnya menjadi nyata. Nah, menggunakan kalimat perincian, jadi dirincikan secara detail, gitu dia. Jadi nggak hanya dibuat seperti tadi ya kalimatnya tadi ya, nggak hanya dibuat pasir pantainya lembut, nggak hanya seperti itu, tapi dibuat jadi lebih rinci lagi seperti bedak bayi. Nah, dirincikan supaya terlihat lebih berimajinasi kitanya yang mendengar. Nah, gitu dia. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah. Jadi nggak disebutkan itu secara sederhana anginnya sepoi-sepoi, enggak. Padahal maknanya sama, tapi kita bermain dengan kata-kata. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita, berarti anginnya sepoi-sepoi. Nah, gitu dia. Selanjutnya, menggunakan kalimat yang berhubungan dengan panca indera, yang seperti yang saya bilang berkali-kali ya. Jadi kalau teks deskripsi itu supaya mempermudah pembaca berimajinasi tentang objek yang kita jelaskan, yang kita gambarkan, kita harus libatkan panca indera. Nah, gitu dia. Misalnya, angin malam serasa menusuk ke tulang. Nah, berarti kamu tahu angin malam itu menusuk ke tulang kan karena kamu rasa dong dengan indera perasa, dengan indera peraba, dengan kulit kita. Nah, gitu dia. Atau makanan yang disajikan di restoran itu terasa membuat lidahku bergoyang. Nah, kamu tahu istilah lidah bergoyang itu karena apa? Karena enak kan? Berarti kamu tahu makanan itu enak karena kamu rasa dengan indera perasa kamu. Nah, gitu dia. Libatkan panca indera. Nah, ini akan sangat membantu kamu membuat teks deskripsi. Lalu menggunakan kata ganti orang. Nah, biasa ya, misalnya kata ganti orang, kumunya, kucingku, rumahku, kerabatku, rumahnya. Nah, itu dia. Oke, biasalah, dia harus pakai kata ganti orang. Menggunakan imbuhan dengan kata dasar berawalan huruf KTSP. Ini maksudnya tuh gini. Ya biasalah kalau misalnya kita buat karangan itu kan pasti ada kata-kata yang menggunakan imbuhan. Nah, itu aja sih sebenarnya sederhananya. Jadi pakai kata-kata berimbuhan, misalnya misalnya kerja kan jadi mengerjakan. Kalau T misalnya taat jadi menaati. Kalau S misalnya apa ya? S sarung misalnya jadi menyarungi. Suci jadi menyucikan, gitu. P misalnya pesona jadi memesona, gitu dia. Biasalah terpesona. Menggunakan kata depan, di, ke, dari, biasa ya, tahu ya kalau kata depan ini ya, misalnya di kelas, ke kelas, dari kelas, biasalah. Lalu menggunakan pilihan kata yang bervariasi. Nah, seperti yang tadi di awal saya bilang ya, menggunakan kata sinonim. Kenapa harus pakai kata bersinonim? Kenapa nggak bisa dibilang baik aja? Kenapa harus bilang ramah? Karena bervariasi. Kalau kamu menggunakan kata-kata bervariasi, itu akan mengundang pendengar untuk berimajinasi. Oh, pemilihan kata-katanya bagus, sehingga saya jadi bisa membayangkan. Jadi nggak lagi tuh disebutkan menggerakkan, tapi mengibaskan. Kenapa? Karena dengan saya menggunakan kata mengibaskan, itu akan memancing orang untuk berimajinasi, menggerakkan tangan dengan mengibaskan tangan. Itu kan padahal maknanya
gerak juga kan tangannya, tapi jadi nilai rasanya jadi berbeda. Nah, gitu dia. Lalu menggunakan huruf kapital, tanda koma pada teks biasalah ya, tanda baca harus digunakan pada jenis teks apapun. Nah, gitu dia. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi itu bagaimana? Nah, yang pertama, tentukan dulu tema atau objek yang akan dibahas. Nah, jadi yang pertama jelas kamu harus tentukan temanya tentang apa dan objek yang akan kamu bahas itu tentang apa. Nah, saran saya kalau menentukan tema dengan objek yang akan dibahas adalah cari tema atau objek yang memang sudah kamu kenali. Jadi sudah akrab dengan kamu. Misalnya kamu tentang objek wisata di lingkungan sekitar rumah kamu. Itu akan lebih mudah ketimbang kamu membahas tentang objek wisata yang tidak pernah kamu kunjungi. Nah, gitu dia. Jadi kamu hanya bermodalkan googling aja. Nah, itu akan lebih sulit ya saya rasa daripada misalnya kita bahas sesuatu atau bahas objek yang pernah kita datangi. Nah, gitu ya. Jadi usahakan pilihlah tema, topik atau objek yang memang benar-benar kamu kuasai. Jangan mengambil atau membahas suatu tema atau objek yang kamu saja baru kenal. Nah, gitu. Itu akan lebih sulit sih. Nah, gitu. Jadi cari aja yang memang kamu kuasai. Lalu tentukan tujuannya. Kenapa harus menentukan tujuan? Karena kamu harus tahu dulu nih, tulisan kamu ini tujuannya untuk apa? Memberikan pemahaman atau memberikan informasi kepada pembaca, ataukah mempengaruhi pembaca? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kamu buat jenis teks deskripsinya itu adalah teks deskripsi subjektif, otomatis tujuan kamu adalah untuk mempengaruhi pembaca. Jadi apakah kamu senang atau tidak dengan objek itu, apakah objek yang kamu bahas itu nilainya positif atau negatif, itu kan tergantung opini kamu. Nah, gitu dia. Makanya tentukan dulu tujuannya, kamu hanya ingin memberikan informasi kah, atau kamu ingin mempengaruhi juga. Nah, gitu dia. Kalau mempengaruhi juga berarti kamu harus pakai yang subjektif, karena kamu harus menyisipkan opini-opini kamu tentang objek yang akan dibahas. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan langsung terhadap tema atau objek yang akan dibahas. Inilah tadi yang saya katakan, bahwa kalau menentukan objek untuk dijadikan bahan dalam teks deskripsi adalah objek yang memang sudah kamu kenalin. Kenapa? Karena itu akan lebih mudah. Nah, ketimbang kamu misalnya, kamu mau membahas tentang pantai Parangtritis, padahal kamu belum pernah ke sana. Jadi kan lebih susah itu kan. Kenapa? Kamu nggak ngerasain langsung, kamu nggak terjun langsung di lapangan. Kamu hanya mengandalkan tentang data-data yang kamu dapat di dunia maya. Nah, itu kan susah. Jadi tidak real. Nah, seolah terkesan tidak real. Jadi kumpulkan banyak data dan lakukan pengamatan terhadap objek tersebut. Nah, jadi kamu harus mengamati langsung supaya lebih gampang kamu menguraikannya nanti. Lalu yang keempat, setelah data-data terkumpul, lakukan penyusunan data, menyusun kerangka karangan. Nah, bagaimana? Lihat tadi di struktur teks deskripsinya. Nah, itu kan terbagi menjadi 3 tuh. Ada yang di awal itu apa tadi? Identifikasi atau gambaran umum, ya kan? Baru deskripsi bagian, baru masuk ke kesimpulan. Nah, jadi kamu harus buat dulu tuh kerangkanya. Bagian deskripsi umum itu apa? Bagian deskripsi bagian atau deskripsi ciri itu apa, nah gitu ya. Lalu di bagian kesimpulan kamu membahas tentang apa, nah gitu ya. Jadi harus kamu buat dulu kerangkanya supaya mempermudah kamu untuk menyusun teks deskripsi. Oke ya. Lalu yang terakhir adalah uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, jadi lebih gampang dia. Jadi kalau misalnya nanti misalnya kalian next disuruh buat contoh karangan teks deskripsi, buat berdasarkan langkah-langkah ini ya. Jadi tentukan dulu objek yang kamu kuasai, lalu tentukan tujuan tulisan kamu, lalu kumpulkan data dengan mengamati secara langsung, tidak hanya dari
di Google, gitu ya. Jadi kamu amati langsung, lalu buat kerangka karangan, lalu kamu susun. Oke ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan supaya kamu bisa membuat membuat kerangka karangan lah. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab sih. Misalnya apa manfaat perpustakaan itu? Misalnya kamu ingin membahas tentang perpustakaan nih. Jadi kamu harus kumpulkan data dengan menjawab pertanyaan ini. Supaya data-data kamu terkumpul, berarti kamu harus bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, gitu sih seputaran. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Aman ya? Aman. Oke. Selanjutnya. Kalau tidak ada, coba kita masuk ke soal. Udah dibagi kan soalnya? Sudah ya? Oke. Nah, kita tes dulu. Nah, nomor 1. Jadi, biasakan ya. Jadi, apapun ceritanya, apapun materinya, kan ujung-ujung kita jawab soal nih. Nah, soal bahasa Indonesia, seperti yang kita ketahui, nggak jauh-jauh tuh dengan teks. Nah, teksnya panjang-panjang. Nah, perhatikan triknya untuk menjawab soal tipe seperti ini. Jadi kalau kamu ketemu soal lalu ada tentang paragraf ya, paragrafnya panjang, padahal yang ditanyakan cuma 1 atau 2 soal. Nah, biasakan saran saya adalah biasakan baca dulu soalnya dan optionnya, baru kita ke teks. Jadi misalnya ketemu soal yang berhubungan dengan teks atau gambar atau tabel, biasakan kamu baca soalnya dulu supaya kamu tahu yang ditanyakan itu apa, lalu baca optionnya supaya kita tahu seputaran apa jawabannya. Nah, baru yang terakhir itu adalah baca teksnya. Jadi dari soal ke teks. Nah, itu ya. Oke, jadi kita nggak boleh balik baca, karena kalau boleh-balik baca itu malah buat bingung biasanya. Oke, nomor 1. Tujuan teks deskripsi berjudul Parangtritis Nan Indah adalah, tujuannya adalah tentang, ini kan judul besarnya aja adalah paragraf deskripsi, gambaran. Berarti jawabannya pasti memberikan informasi, mengemukakan, menjelaskan, menggambarkan, atau merincikan. Menggambarkan. Iya, menggambarkan. Nah, gitu dia. Jadi kita nggak harus baca teks kan. Nah, kenapa? Karena kan ini judul besarnya aja adalah teks deskripsi. Deskripsi itu adalah gambar aja optionnya. Ujung-ujungnya aja pun sebenarnya udah tahu kita kan memberi informasi. Kalau memberi informasi itu berarti bisa saja argumentasi kan gitu, mengemukakan atau menjelaskan keindahan penjelasan, berarti eksposisi, merincikan secara detail itu berarti eksposisi juga. Nah, kalau deskripsi itu menggambarkan, jelas, berarti jawabannya adalah C. Oke. Terus apakah objek yang dibicarakan dalam teks deskripsi di atas? Ya baca aja judulnya, ya kan? Parangtritis Nan Indah, berarti jawabannya adalah D. Iya, jelas, selesai. Nah, kita belum baca isinya ya, tapi ada udah 2 soal yang bisa kita jawab. Nah, gitu dia. Jadi sebenarnya teks itu nggak harus kita baca duluan. Nah, gitu dia. Oke ya. Selanjutnya, yang 3. Rincian objek teks deskripsi berjudul Parangtritis Nan Indah. Rincian objek. Jadi rincian objek itu maksudnya gini. Poin-poin apa saja yang dibahas di dalam teks itu. Nah, gitu dia. Poin-poin apa saja. Nah, caranya itu adalah tentukan inti atau ide pokok. Jadi temukan dulu ide pokok tiap paragraf. Nah, menentukan ide pokok udah tau lah ya. Udah pernah dibahas sebelumnya tentang ide pokok paragraf? Udah ya? Berarti udah tahu ya cara menentukan ide pokoknya secara cepat. Nah, jadi kalau kita bahas soal itu kan kita harus cepat dan tepat tuh. Jadi kita temukan dulu inti-inti pada setiap paragraf. Nah, supaya kita tahu rincian objeknya itu tentang apa. Oke. Di paragraf pertama intinya ada di awal atau di akhir deh? Di awal. Kenapa nggak di akhir? Karena tidak ada kesimpulan. Ingat ya,
paragraf di akhir itu ketika dia ada kesimpulan. Nah, berarti kalau nggak ada kesimpulan berarti di awal. Berarti salah satu andalan kota wisata Yogyakarta adalah pantai Parangtritis. Oke, berarti dia ngomongin Parangtritis nih. Lalu yang kedua adalah tentang sangat mempesona, berarti tentang keindahannya, ya kan? Nah, selanjutnya yang ketiga, yang ketiga ini apa? Pemandangan, yang ketiga, kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Berarti ada hubungannya dengan sunset ya. Sore hari kan, katanya kan melihat matahari terbenam. Nah, gitu-gitu. Lalu yang keempat, banyaknya wisata yang selalu mengunjungi pantai. Berarti wisatawan yang mengunjungi pantai. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 poin ya. 4 poin. Nah, berarti harus ngomongin pantai Parangtritis, ngomongin tentang keindahannya, harus ngomongin tentang keadaan Parangtritis di sore hari, lalu ngomongin tentang wisatawannya. Nah, berarti udah dapet nih kan? Nah, berarti kita langsung ke option. Jawabannya apa? A. Ada yang lain? B. Oke, B. Oke. Kita baca dulu ya, keindahan fisik pantai, keindahan pantai pada sore hari, suasana kegiatan orang di pantai. Kalau yang B, tempat pantai Parangtritis, keindahan pantai Parangtritis dan kegiatan di Parangtritis. Nah, ingat. Berarti jawabannya apa ini tadi? Tadi kan udah kita poinkan tuh. Yang pertama adalah dia harus ngomongin Parangtritis. Yang kedua, dia harus ngomongin keindahannya, karena di sini di paragraf kedua ada sangat memesona katanya. Ketiga, dia harus ngomongin salah satu kelebihan di pantai itu, yaitu kelebihan terasa sempurna ketika berada di sore hari. Nah, ya kan? Lalu yang keempat adalah kegiatan yang selalu membuat pantai tidak pernah merasa sepi, berarti kegiatan si wisatawannya. Berarti mana yang mencakup keempat ini adalah jawabannya A. Ya, kira-kira ngerti nggak? Kalau yang B, kenapa yang B tidak? Karena yang B itu hanya ngomongin tempatnya, keindahannya, dan kegiatan di Parangtritis itu. Nah, jadi nggak ada dia sebutkan salah satu kelebihan. Padahal di dalam paragraf itu dia ngomongin kelebihannya. Kelebihan di pantai Parangtritis itu adalah ketika di sore harinya. Nah, gitu dia. Berarti jawabannya adalah A. Nah, gitu ya. Oke ya. Nah, ini kita nggak baca secara keseluruhan ya teksnya. Jadi sebenarnya teks yang panjang-panjang itu sebenarnya kalau kita tahu triknya ya nggak harus dibaca semua. Nah, gitu ya. Yang penting kita tahu aja inti pada setiap paragrafnya. Jadi kan lebih cepat kita menjawab soalnya, ya kan? Oke, sampai di sini bisa dipahami, Dekku? Bisa ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Next, kita lanjut. Yang keempat, perasaan pembaca terhadap teks deskripsi berjudul Parangtritis nan indah. Nah, jadi kita ngomongin perasaan si pembaca ya. Jadi kita ini sebagai pembaca, kalau baca itu teks gimana? Nah, perasaannya takjub, kagum, terpesona, atau bangga. Nah, kan gitu kan? Nah, jadi kita baca kata kuncinya di awal-awalnya aja, coba ya. Kalau misalnya kalian bisa pakai cara cepat seperti ini, pakai aja. Tapi kalau nggak bisa, kalian boleh per kata. Nah, tapi kalau cara saya supaya menjawab soal dengan cepat dan tepat ya seperti itu biasanya. Jadi udah digambarkan, sama seperti di soal nomor 1 itu kan saya hanya baca di awal-awalnya aja, memberi informasi, mengemukakan atau menjelaskan, menggambarkan atau merincikan. Nah, gitu dia. Jadi di awal-awal aja. Jadi balik lagi ke soal nomor 4. Perasaan pembaca terhadap teks. Nah, perasaan kita nih kalau kita baca teks itu. Takjubkah? Kagum? Terpesona? Atau bangga? Terpesona? Takjub dengan keindahan, kekaguman, dan kebanggaan. Nah, itu ada 2 poin tuh. Yang
A itu hanya takjub dengan keindahan, yang B kekaguman dan kebanggaan, yang C terpesona, yang D bangga. Kira-kira tahu nggak bedanya takjub dengan bangga? Dengan terpesona? Karena hampir mirip itu kan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Karena itu hampir mirip tuh, terpesona dengan keindahan atau takjub dengan keindahan. Terpesona. Ayo, ada yang tahu nggak? Pesona, terpesona. Daya tarik ya, terpikat. Terpikat. Kalau terpesona itu terpikat. Kalau takjub itu gimana? Takjub. Takjub itu kagum, heran dengan apa ya? Heran dengan keindahan itu. Nah, itu beda ya. Kalau terpesona itu berarti tadi apa? Kita pesona ya. Pesona. Berarti terpesona berarti kita daya tarik. Nah, daya tarik kalau terpesona itu adalah kita jadi tertarik. Nah, kalau takjub itu kita jadi wow, heran. Nah, gitu. Heran kok bisa seindah ini. Nah, gitu dia. Kira-kira apa yuk? A atau C? Menurut kalian? A? Ada yang lain? Jawabannya adalah iya, A, takjub. Jadi kita tuh sampai keheran-heran. Oh, seperti ini ternyata pantai yang terkenal itu. Nah, gitu dia. Akan keindahannya. Oke. Nomor 5, paragraf kedua dalam teks berjudul Parangtritis nan indah berisi tentang. Berarti kalau ditanyakan paragraf kedua, berarti paragraf kedua aja yang kita bacakan. Berarti berisi tentang, berarti kita cari intinya aja, kita baca intinya aja. Jadi nggak semuanya. Nah, berarti intinya ada di awal atau di akhir? Paragraf kedua, Adikku? Di awal. Kenapa nggak di akhir? Kenapa nggak di akhir? Karena tidak ada kesimpulan. Oh, iya, oke, good. Nah, berarti jawaban. Jadi baca aja kalimat pertama, cocokkan jawabannya. Sangat memesona katanya. Berarti jawabannya adalah letak, keindahan, pesona, atau wisatawan. Jawabannya adalah C, pesona. Jelas. Nah, selesai kan? Jawaban untuk nomor 1 sampai 6. Berarti kan kita nggak harus baca semuanya kan? Nah, gitu. Jadi teks yang panjang ini nggak harus kita rincikan atau kita baca satu-satu. Nah, jadi lebih cepat kita jawab soalnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, next nomor 6 deh. Nomor 6. Atau kalian jawab dulu. Coba kalian jawab dulu, menurut kalian jawabannya yang benar yang mana. Nanti saya tanya lagi, akan kita bahas. Nah, jadi saya mau tahu nih, kalian ngerti atau enggak. Nah, gitu ya. Oke ya, bisa ya. Jadi saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk menjawabnya. Sebisa kalian, semampu kalian. 15 menit deh, 15 menit sewaktu semampu kalian jawabnya. Bisa ya? Oke. Halo, masih ada kah? Ya, belum ya? Kalau sudah bisa dibilang ya. Kita bahas. Oke, udah ya? Udah, stop dulu. Oke, kita bahas ya. Bisa dengar? Oke, yuk. Tadi sampai nomor 6 ya. 6. Potongan teks di atas termasuk ke dalam bagian mana ini? Kalau identifikasi umum nggak mungkin ya, karena itu kan sudah ada di bagian tengah ya. Berarti jawabannya adalah deskripsi bagian. Oke, good. Iya, oke, good. Nomor 7. Berdasarkan ciri tersebut, yang termasuk ciri teks deskripsi, yang satu benar nggak? Menggambarkan, jelas ya. Nah. Oke. Yang kedua, tidak menimbulkan salah pengertian.
Bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat iya, 3 iya, 2 tidak ya, tidak menimbulkan pengertian. Kenapa? Itu bukan bagian dari ciri-ciri. Iya, karena bisa aja menimbulkan salah pengertian kalau misalnya kamu membahas tentang deskripsi sugestif. Itu kan kamu memberikan pengertian atau mempengaruhi orang. Ya kalau orangnya sesuara sama kamu, sama-sama enggak sama-sama suka. Kalau misalnya enggak, gitu dia. Berarti 1 3 berarti jawabannya pasti B, selesai. Ya kan? Nomor 8. Kalimat di atas merupakan deskripsi. Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Ya, wajah ibuku. Nah, berarti diperkenalkan tuh. Kamu membahas objeknya, yaitu si ibu ya. Berarti jawabannya pasti objektif. Ibuku memang meneduhkan, matanya yang bulat menyiratkan kasih sayang kepada orang lain, tangannya yang mungil lembut. Ayo, masuk mana dia? Sugestif. Sugestif itu berarti mempengaruhi, ya kan? Teknis tadi nggak ada ya. Subjektif atau objektif? Objektif. Ingat, objektif itu dia hanya mengungkapkan fakta-fakta. Nah, fakta-fakta. Jadi nggak ada itu opini penulis. Kalau di sini ada nggak opini penulisnya? Ada. Berarti jawabannya pasti subjektif. Nah, iya, sub ya. Nah, kenapa nggak objektif Kak? Iya, karena di situ disisipkan tuh memang meneduhkan. Setiap memandang wajahnya hatiku terasa teduh. Nah, itu kan berarti opini si penulis kan? Nah, gitu dia. Ya, selanjutnya nomor 9. Teks tersebut membahas tentang, berarti baca aja di awal ya. Karena kalau pertanyaan tentang membahas tentang isi teks, berarti yang ditanyakan adalah inti atau ide pokoknya. Berarti baca aja di awal, karena di akhir nggak ada kesimpulan, berarti intinya pasti di awal. Berarti jawaban B. Penawaran paket. Oke. Nomor 10. Bisa ya pakai cara cepat, kira-kira bisa nggak? Saya mau tahu dulu, kalian kalau pakai cara-cara kayak gini ngerti nggak kira-kira? Jadi nggak harus dibaca semua gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 10, struktur teks deskripsi di atas adalah tentang ayahku bernama Abu Salman. Nah, berarti diperkenalkan tuh, perkenalan objek kan, berarti jawabannya pasti identifikasi umum. Oke, ngerti ya? Karena di situ langsung diawali dengan perkenalan objek tuh. Terus nomor 11, cuplikan teks deskripsi yang termasuk bagian identifikasi. Identifikasi itu berarti bagian awal ya. Nah, berarti bagian awal. Berarti perkenalan objek nih. Nah, yang jelas enggak ya? Karena dibilang pada hari kelima. Berarti itu pasti enggak mungkin di awal tuh. Pasti di tengah-tengah tuh, ya kan? Atau di akhir. Nah, yang B, gadis itu didudukkan di sebuah ruangan. Enggak ada ya? Karena itu bukan perkenalan objek, ya kan? Nah, itu pasti diletakkan di bagian tengah itu. Yang C, kawasan sekitaran Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dibanjiri manusia. Itu masuk nggak di awal? Masuk. Yang D, kami berempat baru saja turun dari kereta api di stasiun Palmerah. Kami berasal dari kampung dan masing-masing menenteng sebuah tas sederhana berwarna gelap. Begitu keluar dari stasiun kami digeledah. Enggak ya, ini bagian tengah ya? Ya kan? Nah, berarti jawabannya pasti C. Oke. Terus nomor 12, informasi yang sesuai dengan teks deskripsi di atas adalah CFD pada atau hari tanpa kendaraan di kawasan Dago dan meriah. Dimeriahkan oleh aksi beberapa orang dari sebuah pergelaran musik. Selain pergelaran musik, ada pula pergelaran tari. Ada 4 anak perempuan mengenakan baju berwarna kuning, samping batik dan mahkota di kepalanya. Keempat itu menari diiringi lagu khas Jawa Barat. Selain itu banyak pengunjung yang memanfaatkan CFD sebagai tempat berolahraga seperti senam dan zumba. Oke, berarti jawabannya adalah pergelaran musik yang digelar di CFD Dago bergenre dangdut hingga rock. Enggak ya? Enggak ada ya? Hanya pagelaran musik aja yang dibahas. Yang B, diselenggarakan di berbagai titik, salah satunya di Dago. Ada nggak di situ? Di berbagai titik katanya. Enggak ya? Enggak ada ya? Oke. CFD di Dago dimeriahkan oleh pergelaran tari yang diiringi lagu-lagu khas Jawa Barat. Ada nggak di sini?
Ada ya? Berarti jawabannya adalah C. Selesai. 13. Penulisan teks deskripsi adalah teks deskripsi menggambarkan, menceritakan, menjelaskan, mempengaruhi, menjelaskan. Oke, good. Ya. Nomor 14. Pola pengembangan teks deskripsi yang menggambarkan objek seperti kesan atau perasaan penulis. Jadi masuk ke subjektif, ya kan? Karena ada perasaan, menggambarkan objek seperti kesan atau perasaan penulis sendiri. Berarti pakai opini-opini penulis. Oke. Ide pokok teks deskripsi di atas adalah intinya ada di awal atau di akhir Dekku? Di awal, berarti jawabannya pasti panorama yang eksotis, berarti jawabannya D. Oke, good. Jadi baca aja kalimat pertama, cocokkan jawabannya. Selesai. 16. Apa yang ditanyakan di sini? Potongan teks deskripsi di atas termasuk bagian dari mana dia? Candi Gedong Songo adalah nama sebuah komplek, berarti perkenalan tuh ya. Oke, berarti jawabannya identifikasi atau gambaran umum. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke, selanjutnya. Struktur deskripsi bagian pada kutipan tersebut terdapat di paragraf nomor bagian ya, berarti inti ya. Intinya di mana itu? 1, 2, 3. 1 jelas enggak? Ya kan? 2 atau 2 dan 3? 2 dan 3. 3 itu belum kesimpulan ya? Belum ya? Berarti 2 dan 3. Karena kalau yang terakhir itu pasti kesimpulan. Gitu ya. Karena ini kan belum akhir, ini masih masuk ke bagian, masih inti. Oke. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik dalam paragraf tersebut adalah perhatikan cara cepat menjawab soal tipe ini. Jadi biasanya kalau dalam soal bahasa Indonesia itu ada tipe yang kita harus melengkapi bagian yang kosong. Seperti ini ya, nomor 18 ini bisa dilihat ya. Ini kan ada tuh bagian yang kosong, kita harus melanjutkan kalimatnya. Ingat triknya adalah perhatikan kata kunci di kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena di kalimat selanjutnya dia akan membahas tentang itu atau menyinggung tentang kata kunci itu. Perhatikan. Ini saya baca semuanya ya. Jadi saya baca kalimat sebelum titik-titiknya itu. Diperhatikan. Tebing-tebing granit menjulang tinggi berbentuk unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit menjulang tinggi katanya. Berarti berbentuk unik mengelilingi. Berarti kata kuncinya adalah tinggi ya di sini ya, ukurannya. Ngerti nggak kira-kira? Berarti jawabannya apa yuk? Langsung kita ke optionnya. Oke, jawabannya pasti A. Selesai. Ini saya nggak baca semuanya ya, tapi saya baca di kalimat terakhirnya aja. Kira-kira kalian bisa nggak kalau seperti ini modelannya? Bisa ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa, sebenarnya nggak apa-apa, kita baca semuanya. Tapi kan ini kalau misalnya cara cepatnya, gitu. Jadi perhatikan kata kunci di kalimat terakhirnya. Kenapa? Karena kalimat selanjutnya akan membahas tentang kata kunci itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa pakai cara cepat, ya nggak apa-apa pakai cara lama. Itu hanya bisa dilakukan ketika kalian sering berhadapan dengan soal tipe seperti ini. Gitu ya. Oke. Next, 19. Cilok isi keju memiliki bentuk bulat dan rasa manis dan asin. Kalimat menunjukkan pembuktian dari terapan panca indera. Panca indera apa ini? C. Penglihatan dan pengecat. Kenapa dilihat? Karena ada kata bulat. Ya kan? Bentuk bulat. Berarti kamu tahu bentuk itu bulat karena dilihat. Rasa manis dan asin. Berarti pengecat. Kamu tahu rasa itu asin atau manis kan dirasain dulu. Ya kan? Dengan indera pengecat. Berarti jawabannya C. Selesai. Terakhir. Penggalan teks di atas termasuk struktur teks deskripsi bagian A. Reok adalah salah satu. Perkenalan objek berarti masuk ke identifikasi umum. Oke, good. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, Dekku? Tidak ya, berarti udah paham lah ya tentang
teks deskripsi itu bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, menjawab tipe-tipe soalnya juga. Jadi cara cepat itu nggak harus kita gunakan selalu sih, bisa kamu gunakan ketika kamu sudah sering berhadapan dengan tipe soal seperti ini. Kenapa saya kasih cara cepatnya? Karena biasanya nanti kalau tes kan kita harus jawab cepat dan tepat kan, nah, gitu ya. Tapi harus tepat, nggak bisa asal cepat saja. Nah, jadi intinya gini, saran saya adalah ketika kamu berhadapan dengan tipe soal yang berhubungan dengan teks, nah, jangan langsung dibaca teksnya. Jadi biasakan baca dulu soalnya. Nah, seperti yang tadi ya. Tadi kan saya ketika menjawab soal kan selalu tuh teksnya itu nggak pernah saya baca semua kan. Jarang saya baca semua dari awal sampai titik akhir kan, nggak jarang saya baca seperti itu kan. Iya, kenapa? Karena itu akan lama. Nah, jadi caranya adalah biasakan ketika kamu berhadapan dengan teks, tentukan intinya dulu. Nah, intinya ada di awal atau di akhir? Oh, di awal, nggak di akhir karena nggak ada kesimpulan. Nah, kalau di paragraf itu ada kesimpulan, misalnya ada kata jadi, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, nah berarti kan kesimpulan kan, berarti baca aja itunya, langsung cocokkan ke optionnya. Nah, jadi yang lainnya dibaca Kak, nggak usah dibaca. Kenapa? Karena jadinya lama. Nah, gitu dia. Oke, sampai di sini kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ya, aman ya? Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup pertemuan kita sampai di sini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan teks deskripsi. Terima kasih, selamat sore. Ya, sore.